keutamaan sholat wajib. As-salawatu kaffaratun lima bainahunna majtanabal kaba'ir. Sholat itu semua menjadi kafarah, penebus antara sholat dan sholat yang lain. Kecuali kita dosa besar, mesti sholat. Tidak ada dosa besar, mesti. Dan dosa paling besar itu syirik. Tobatnya ulang syahadat, lalu tinggalkan syiriknya. Makanya kita menegur orang-orang yang mengatakan syirik tawassul. Kalau tawassul itu syirik, tentu Nabi sudah haramkan semenjak berhidup. Itu nggak ada. Dan Nabi tidak mengkhususkan orang mati dan orang hidup. Ya? Oleh karena itu, pengharaman tawassul dan mengatakannya sebagai syirik itu adalah kezaliman kepada umat Islam. Ya, karena yang bertawassul itu bukan siapa-siapa. Yang bertawassul itu sahabat Nabi, tabi'in sampai zaman ini. Itu sudah pilihan orang. Ya. Maka kita menghimbau teman-teman yang bergerak di dunia dakwah pendidikan, coba cek lagi deh kitab akidah antum. Ya, yang mengatakan tawassul syirik akbar. Udahlah, revisi kurikulumnya. Kan kitab itu nggak suci, yang suci cuma kalam Allah. Nggak apa-apa tuh diganti. Nah, nggak ada masalah, ganti aja. Alhamdulillah, Amifala sudah revisi ya, di bawah sudah. Haji, ini kabar gembira, pesantren Syekh Abdul Wahid di bawah kawan kita Dr. Fala sudah merevisi kitab akidahnya dan dijadikan yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik ya. Qala bainana wa bainal munafiqin syuhudul atama wa subha la yastati'un. Perbedaan antara kita dan orang munafik adalah hadir atau sholat isya dan sholat subuh, yang mana mereka tidak sanggup datang. Ya. Saya kalau nggak ada tamu, biasanya nggak ada guru-guru, nggak ada teman-teman ikhwah di sini, baru ke masjid. Biasanya kalau subuh ya. Tapi kalau ada, kita buat di sini. Karena kita punya wirid yang beda dengan wirid di masjid. Habis sholat kita baca sendiri. Wa qala as-salatu imanuddin wa man tarakaha faqad hadamat din. Nah, ini riwayat tidak sampai derajat sahih juga ya, tapi maknanya sahih. Salat itu yang agama, siapa yang meninggalkannya sungguh telah menghancurkan agama. Berikutnya, anna awwala ma yunzar fi yaumil qiyamah min 'amal al-'abdi as-shalah. Ini riwayat bil makna. Yang pertama diperhatikan di akhir kiamat adalah salat. In wujidat ta'ammatan qubilat minhu wa sa'iru 'amal. Jika salatnya oke, maka semuanya oke, walaupun enggak sempurna. Wa in wujidat naqisa ruddat alaihi wa sa'iru 'amal. Jika tidak sempurna, maka semuanya ditolak. Saya mau tanya lagi, sempurnanya sholat pakai apa? Sholat. Banyakin, maka sholat yang di akhir itu, kalau bisa dijadikan itu paling khusyuk. Semoga Allah SWT kemudian terima kekurangan kita. Ya. Ini ngaji fikih ya, nggak ngaji yang tadi antum mabuk-mabuk semua. Ya, yang bilang kok jadi hambar, udah keluar aja ya. Emang ngajinya dihambar-hambarin. Ngaji itu jangan suka-suka kita. Kalau Allah kasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih hamba, itu kan nikmat dari Allah juga. Ya, jadi jangan kemudian kok hambar sih, gitu. Ngaji di mana aja, ilmu udah ambil. Mau ustaz ini, syekh ini, ustaz ini. Kalau diribat ya, nggak mesti kita hadir kan? Nggak mesti dibanding-bandingkan. Kapan pengajian seseorang jadi hamba? Kalau kita bandingkan dengan yang lain. Jadi kita itu kalau ngaji, udah ngaji dia aja yang depan sudah. Jangan kemudian bayang-bayangkan yang lain. Nanti banding-bandingin jadi juri. Kalau udah jadi juri, kita aja yang jadi guru. Ya. Ini banyak laporan-laporan nih ya, yang banding-bandingin. Udahlah cukup ya. Kalau diribat siapapun yang ngajar, udah yang di depan itu udah nikmati ilmu yang Allah turunkan kepadanya. Karena rahmat Allah itu luas. Ilmu itu bagian dari rahmat dan Allah turunkan lewat siapa aja yang mau membuka kalbunya kan. Fadilatu itmamil arkan
Jam berapa? Kamu? Jam 5 Pak. 5:03. Lama amat ya, setengah 6 ya. Masalah salatil maktubah ke masalah mizan man alfa ustufya ya. Perumpamaan sholat wajib itu seperti timbangan. Siapa yang menyempurnakannya tepat waktu, rukun syaratnya, maka dia akan disempurnakan walaupun dia tidak khusyuk. Itulah sebabnya kenapa sholat berjamaah itu dianjurkan, karena khusyuk nggak khusyuk dapat 27 derajat. Itu ya. Waqala alaihi salatu wassalam inna rajulan min ummati, ya, yang tadi itu hadis riwayat Imam Darimi ya. Yang berikut ini, inna rajulan min ummati la yaqumani la salat wa ruku'iha wa ruku'iha wa sujudihima wahidun wa inna ma baina salawatiha ma baina as-sama'i wal ardi asyara ila khusyuk. Betul. Nah, ini ada satu riwayat, cuma ini tidak sampai derajat sahih ya. Ada dua orang sholatnya sama, rukunya sama, tapi bedanya langit bumi. Apa yang beda? Rukunya menghadap Allah atau tidak ya. Cuma ini secara riwayat hadis tidak sampai derajat sahih, bahkan dhaif pun nggak nyampe ya. Jadi ini diperdebatkan riwayatnya. Waqala alaihi salam aswa'un nas sariqatan man saraqa min salatih. Pencuri itu buruk kan? Orang yang nyuri buruk kan? Pencopet tercela kan? Setercela-cela makhluk, seburuk-buruk pencuri, orang yang mencuri lagi sholat. Maksudnya apa? Melirik-melirik yang nggak perlu dilirik dalam sholat, memikirkan yang nggak perlu dipikirkan di dalam sholat. Yakin nggak Allah itu lihat? Yakin? Beneran? Yakin aja dulu, ntar rasanya nanti. Jadi kalau sholat itu, yakinkan Allah itu betul-betul ada dan melihat kita. Baru takbir. Allah menyebut dirinya kabir, berarti kalau kita apa? Kita shahid, Allah maha besar. Maka hadapkan dalam takbir itu Allah Akbar, ya Allah, diriku kecil, akan tidak ada di hadapanmu, yang ada hanya Engkau. Baru Allahu. Kalau rasa tiada muncul, lafaz kita baca Allahu Akbar, tapi makna yang muncul Ana Akbar, kata Allah. Akulah yang besar itu, wahai hamba. Zahirnya kita baca Allahu Akbar, tapi yang terasa apa? Seakan-akan dia berkalam Ana Akbar. Di situ sahlah waris Nabi Musa, waris para nabi. Ketika seorang Nabi Musa mendapatkan kalam dari Allah, wahai Musa, ana rabbuk, innani ana Allah. Sungguh akulah Allah itu. Ana rabbuk, akulah Rabb penciptamu itu. Jadi kalau rasa ini muncul, itu baru disebut awal ya khusyuk. Kalau udah benar di awal sampai akhir itu enak aja, ringan aja insya Allah ya. Cuma sayangnya memang khusyuk itu adalah yang pertama dicabut oleh Allah sebelum orang akhir zaman. Maka orang membawa dunia di dalam sholatnya, tapi tidak membawa sholat di dalam dunianya. Nggak ada gitu ya. Makanya kita sering ngomong, aku udah doa, aku udah minta, udah sholat, tapi kok banyak ujian juga. Kata-kata orang-orang yang numpak Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengumpat ini berbahaya ya. Allah kok yang umpat, dia yang salah, Allah yang disalah itu. Salatul jama'ati ta'dilu salatul fadhi bi 27 darajah. Ini yang saya suka dari baca Ihya, itu banyak riwayat, mulai yang sahih sampai yang tidak sahih, tapi lebih banyak yang sahih dan hasannya. Keutamaan salat jamaah itu, biasanya kita dengar hadis ini kan ada di Imam Bukhari Muslim, tapi ini versi Muslim. Salat jamaah adilu setara dengan salat sendiri 27 derajat, khusyuk dan ataupun tidak khusyuk. Satu aja ada orang khusyuk di masjid itu, kita semua ke bawah, walaupun kita nggak. Nah, ini rahasia sholat jamaah ya. Dan selama sholat itu Allah nggak akan, ya Allah maklumilah, Allah mungkin perhatikan sesaatnya, sekali saja Allah melirik sholat kita, selama-lamanya sholat kita dilirik. Sekali saja Allah, kita kan nabtaghi wajah Allah, mencari perhatian Allah.
Sekali saja Allah melirik si hamba selama-lamanya, seabad-abadnya, sepanjang hayatnya, bahkan berpindah masa, berpindah alam, Allah tetap menatapnya. Karena Allah itu qadim. Sekali si hamba diajak bicara, dihitung selama-lamanya dia bicara kepada Allah. Ya. Nah, itu yang sedang Allah sembunyi-sembunyiin, ya. Wa qala Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, man sami'a al-munadiya wa lam yujib lam yarid khairan wa lam yurad bih. Orang yang dengar azan tapi dia nggak jawab Allah Akbar, kita nggak jawab Allahu Akbar. Dan nikmatnya negeri ini, jadi kiri, kanan, depan, belakang azan semua, bener? Waduh, nggak ada negeri di dunia, cuma Indonesia, alhamdulillah. Gang ke gang sudah ada yang azan. Ini nikmatnya bukan main. Maka negeri yang paling subur nafas Allahnya itu negeri. Semoga kebangkitan membela nama Allah itu ada di sini, ada di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk yang mengambil bagian sana. Ya, amin. Jangan nggak masuk. Orang yang nggak jawab muazin, lam yarud khairan wa lam yurad. Ya, dia tidak menolak kebaikan tapi juga tidak didatangkan kepadanya. Hadis berikut, man shalla arba'ina, itu hadis Abu Daud, ya. Man shalla arba'ina yawman salatal jamaah la yafutu fiha takbiratul ihram yatabalahu bara'atani, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, ya. Ini riwayat Ibnu Abi Hatim, tapi yang semakna dengan itu ada di riwayat Imam At-Tirmizi. Siapa yang sholat 40 hari berturut-turut, kalau di yang Imam Muslim, Imam Tirmizi itu sholatul fajar. Siapa yang sholat fajar 40 pagi berturut-turut berjamaah, ya, berjamaah 40 pagi, Allah akan zahirkan cahaya dari kolbunya, tumpah ruah melalui mulutnya. Nah, ini kalau mau jadi dai ilallah, yang kata-katanya Allah beratkan, kalam-kalamnya Allah maniskan di sisinya, dan aura dirinya Allah harumkan, lakukan amalan ini. Nggak sanggup 5 waktu, minimal subuh. Jadi kenapa, mohon maaf, dai-dai hambar? Karena dia nggak ngamalin khalwat arba'in. Jadi khalwat arba'in bid'ah atau sunnah? Bid'ah atau sunnah? Pelan-pelan Buya Adami udah ikut ya. Berapa kali dia? 10 hari sekali. Selebihnya 10-10 ya. Kami Farah juga ada ya. 40 hari pasti 30 hari. 40 hari ya. Alhamdulillah. Nanti nih bulan puasa ini kan Buya beliau tadi, beliau buka khalwat iktikaf 40 hari. Dimulai, ada yang mulainya 10 hari sebelum puasa, ada yang mulainya pas puasa, tambah 10 hari setelah puasa. Ya, 40 hari ya. Nurnya akan tumpah ruah, sampai kita aja bingung, loh kok bisa muncul kalam ini? Kok bisa hikmah ini muncul? Bukan kita yang buat, kan kita dibuat kan. Kalamnya dialirkan, bukan kita yang ngalir-ngalirin, maka tidak ada di sultan sendok, nggak ada dibuat-buat. Itulah kenapa guru-guru dulu itu nggak pernah niru-niru gaya ceramah orang. Lihat aja Buya Asfi, Buya Adam ini kan gaya-gaya dia sendiri aja. Ya, sendiri aja, nggak ada niru-niru, nggak niru siapa kan, gaya-gaya sendiri aja. Itu yang diterbitkan Allah dalam kalbunya, yang diterbitkan Allah ke dalam kalbu orang lainnya lain lagi. Kita nggak akan tiru-tiru itu, kita nggak perlu meniru itu, karena setiap rahmat pada orang ini berbeda-beda. Allah Maha Kaya, kita nggak perlu mengimitasi gaya orang. Tapi kalau mau silakan, boleh-boleh aja. Ya, dulu zaman-zaman Zainuddin MZ orang pada tiru, silakan zatnya. Makanya adalah mafi muskilah, karena menurut orang soleh juga baik. Fadilatis sujud, keutamaan sujud. Nah, setelah dengar ini, semangat ke sholat jamaah. Ibu benar nih. Ini kadang-kadang anak pesantren malah paling malas sholat jamaah. Ya. Ampun ya. Karena tahu hukumnya, di situ gak tertipu.
Rasulullah, sahabat dulu sholat jamaah, sahabat nanya nggak Rasulullah ini wajib apa sunnah? Nanya nggak? Enggak. Nabi kalau beramal, sahabat ikut nggak perlu nanya ini wajib atau sunnah. Bahkan Nabi itu menghentikan amalan sunatnya karena khawatir dikira wajib. Itu. Coba ini yang disebut tariqatus sahabah. Tariqatus sahabah. Ini muskilah juga nih, masalah juga. Rajin sholat jamaahnya cuma pas subuh, itikaf. Di luar itikaf nggak mau sholat jamaah. Masalah. Kalau nggak sempat sholat jamaah di masjid, ya minimal di rumah, minimal di zawiyah. Kalau zawiyah kan hitungnya surau. Saya bawa ini saya hitung di hari-hari ngaji ya kayak surau. Dari biasa tempat 5 tamu. Di hari apa tempat makan-makan bareng ya serbaguna. Kayak tadi kan nikmat tuh sholat khusyuk nggak khusyuk, yang penting sholat. Kita nggak nyembah Tuhan bernama khusyuk, ya kita nyembah yang ngasih khusyuk. Qala alaihi salatu wassalam fadilatus sujud ma taqarraba al-'abdu ila Allah ta'ala bi syai'in afdala min sujudin khafi. Ini semaknanya dituliskan oleh Imam Iraqi, tapi saya tidak menemukan riwayat seperti ini ya. Cuma beliau nukil ini. Tidak adalah cara si hamba mendekatkan diri kepada Allah melebihi sujud yang tersembunyi. Sujud yang khafi. Sujud yang khafi itu bisa gantikan sujud di dalam kolbunya, atau dia beramal di dalam dirinya, atau beramal sendiri tidak dilihat oleh orang lain ya. Waruya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qul Allah yaj'alani min ahli syafa'atik wa yarzuqani murafaqaka fil jannah. Ini yang rajulan namanya Abdullah bin Umar. Siapa orangnya? Abdullah bin Umar. Jadi ada orang datang ke Nabi, coba ini sekelas sahabat datang ke Nabi yang diminta apa? Nggak minta rezeki, ya, nggak minta duit, nggak minta kerjaan, nggak minta isi perut, nggak. Kecuali ada orang datang ke istri Nabi mengadukan anaknya belum makan, ya ada. Ya, ini sahabat-sahabat yang ring-ring satu. Permintaannya apa? Coba lihat permintaannya, nggak ada menanggung. Udu Allah, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku orang yang berhak dapat syafaat. Satu. Yang kedua, ayarzuqani murafaqaka fil jannah. Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya menjadikan aku orang yang dapat menemanimu nanti di surga, bersamaimu di surga. Kalau bersama Rasulullah di surga, surganya tertinggi dan terendah. Ini mintanya kata-kata syafaat ketika di dunia, mau mati di alam barzakh, di padang mahsyar, hisab, mizan, siratul mustaqim. Itu syafaat. Jadi syafaat itu nggak ada di akhirat. Di dunia, di sakaratul maut, ini yang paling penting. Yang paling penting sakaratul maut. Kalau nggak dikasih syafaat Rasulullah, sul khotimah kita. Ya, sul khotimah pasti. Nggak ada syafaat Nabi sul khotimah. Maka hanya sholawatlah yang bisa membuat orang sempurna la ilaha illallah. Baru dia bisa sul khotimah. Ya. Apa jawaban Nabi? A'inni bi kasratis sujud. Bantulah aku wahai Abdullah bin Umar dengan banyak-banyak sujud. Dalam ilmu huruf, orang kalau sujud maka dia kembali seperti di dalam janin ibunya, seperti huruf mim, ha, mim, dal. Jadi secara zahirnya dia kembali ke fitrahnya, yaitu Muhammad. Ya, fitrahnya. Secara batinnya dia ngikut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana tuh. Jadi kalam-kalam Nabi ini betul-betul ada rahasia-rahasia di situ. Tapi Abdullah bin Umar enak banget ya mintanya begitu. Sekarang kita masih boleh nggak minta begitu? Masih boleh. Tapi caranya satu, banyakin sujud. Minimal malam nanti jangan ketinggalan sholat witir. Kalau witir dong, ya. Kalau di Abu Daud tuh seingat saya ada lafaz bukan bagian dari kami orang yang nggak witir.
Maka kita punya kaidah thariqat ribat. Ya. Apa thariqat ribat? Ngaji. Setuju kan? Nah, itu. Salah satunya sholat witir. Ya. Satunya sholat witir. Jadi belum sah jadi salik diribat, belum sah jadi murid kalau belum witir. Nggak hanya cukup talqin gampang, ya zikir mah gampang. Istiqomah witir walaupun 1 rakaat, walaupun di atas kendaraan, walaupun ketiduran di qadha, ya ini mulai dimulazamahkan terus. Innallaha witrun, Allah itu witir, suka sama orang yang witir. Nah, disukai Allah, ini cara cepat untuk menarik perhatian Allah. Mungkin sholat wajib kita nggak dilirik Allah, siapa tahu yang dilirik sholat itu yang beres gitu, ya. Sholat sekali jadi lirik, di semua sholat kita diterima. Sekali aja sholat kita dilirik, semua sholat diterima. Nah, kita nggak tahu nih sholat witir yang mana. Soalnya si sholat 5 waktu itu antum ngerjainnya males-malesan, ya. Mau zuhur ya Allah capek kerja. Asar ya Allah capek pulang kerja, maghrib ya Allah baru nyampe langsung di jalan, isya ya Allah, ya semuanya ya Allah, bangun tidur subuh ya Allah masih ngantuk. Gimana Allah mau terima? Ya, mohon maaf nih, punya anak yang udah punya anak, terus kita bilang, Dek, ambilin itu, main handphone aja, Dek, Bang, gitu aja. Kita nggak disahut sama dia, kesal nggak gitu? Bisa buku melayang, bisa piring terbang, bukan UFO. Kira-kira seperti itu. Jadi kita ini perlu mencari perhatian, karena Allahnya satu-satunya yang boleh narsis itu cuma Allah, yang boleh dicari perhatiannya cuma Allah. Tapi Allah meletakkan perhatian itu pada qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka carilah perhatian itu di dalam mengikuti Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah yang paling penting salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah. Nah, kalau ini ada di riwayat Muslim, kata Nabi malah, aqrabu ma yakunu al-'abdu min Allah Ta'ala idza sajada fa aktsiru du'a 'inda dzalik. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah orang-orang yang ketika dia sujud. Ini kata ada syaratnya, idza sajada, jika dia sujud, hanya jika dia sujud. Kapan orang yang hasad bermasalah? Min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita nggak berlindung dari orang hasad, tapi kita berlindung dari hasadnya ketika hasadnya kambuh. Min syarri hasidin, bukan dari persannya saja, tapi dari persannya saat dia hasad. Kapan orang ini dekat kepada Allah? Di saat dia sujud kepada Allah. Kenapa? Secara zahir, kepalanya, badannya sudah seperti huruf Nabi Muhammad SAW. Secara batinnya, itulah hakikat nur Nabi Muhammad SAW. Itu yang sedekat-dekatnya. Jadi kita tiru zahirnya, hurufnya, geraknya, itulah sedekat-dekatnya orang kepada Allah SWT. Ya. Fa Muhammadun babullah, maka Sayyidina Muhammad adalah bab menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam biru 17-16. 5 menit lagi deh ya. Yang cukup 5 menit. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata li dzikri. Apa tujuan salat? Li dzikri, untuk mengingatku, bukan untuk sehat, bukan untuk qada'ul hajat. Kalau qada'ul hajat itu ada namanya salat qada'ul hajat. Apa kata Nabi? Idza hamma ahadukum, jika kamu ada masalah, salat 2 rakaat dulu, baru doa. Salat itu jadi wasilah kepada Allah, mengadukan masalah kita. Salat itu dulu. Kenapa? Kalau orang ingat Allah, tenang nggak dia? Kalau dia ada masalah, terus dia sholat, tenang nggak dia? Kalau dia tenang, dia doa, kebuka nggak pikirannya? Itu maksudnya. Maka wasilah
sholat ini luar biasa. Apa aja masalah beres. Ya cukup sholat, ingat Allah, masalah selesai. Karena Allah maha besar, berarti selain Allah maha kecil. Kita kalau udah sholat, kecil aja semuanya, ada lagi masalah. Jadi sholat kita nggak perlu kita kemudian alamatkan untuk hal yang aneh-aneh. Sholat hanya lidzikri, untuk mengingat aku, nggak lebih. Ya, dulu kalau kita belajar silat tuh ya, Bang Do ya, kamu wajib sholat. Nah ini cara dakwah orang dulu supaya anak-anak muda mau sholat. Akhirnya niat sholatnya supaya sakti, lumayan. Lama-lama kan kalau dididik, dia kemudian paham. Kadang-kadang sholat sakti, kadang-kadang sholat nggak sakti. Dia paham, oh berarti sholat bukan untuk kesaktian. Ini cara guru aja. Aqimis salat, dan kalamnya bukan sholli, kalimatnya aqimis salat. Aqim itu bahasa Arab artinya berusahalah kamu menegakkan, mendirikan, menyempurnakan sholat. Bukan sholatlah kamu, merasa sholatlah kamu, tidak. Tapi yang diajarkan, berusahalah kamu untuk sholat. Jadi sholat itu usaha. Iqam wa tawadu, innama salatu tamassuk wa tawadu wa tadarruk, gitu ya, jangan saja tak tamaskun ya. Inna salata tamaskun wa tawadu wa tadarruk wa tanas wa tanaddum wa taqannu li rabbik. Sepertinya ini bil makna ini ya, mungkin Imam Baihaqi menyebutkan bil makna. Fayaqulu Allahumma falam yaf'al fa hiya khidaj. Siapa yang tidak melakukan sholat itu dengan tamaskun, itu menjaga ketenangan, tawadu, rendah. Jadi kalau sholat terus merasa sholatnya paling benar, tawadu ya, sholatnya karena sarungnya ada sarung BHS gitu ya, atau celananya agak di atas sedikit, ini lebih nyuna dari samping sarung BHS tapi nutupin mata kaki, neraka. Saya sudah ada perasaan sholatnya lebih diterima dari Allah. Nah, ini berbahaya. Tadarru, merendah diri. Terus orang yang nggak begitu sholatnya disebut khidaj. Khidaj artinya naqis, kurang ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza shallaita salatan fasalli salatan muwadda'. Nah, ada juga lafaz di hadis tapi pakai idhofah ya. Jika kau sholat maka salli, bukan aqim, karena di belakang sudah ada keterangan. Lakukanlah sholat itu seakan-akan engkau sholat terakhir kali. Kita kalau tahu bakal mau mati setelah ini, sholatnya paling khusyuk nggak sekarang? Kalau tahu nih habis ini mau pisah, dipos-posin nggak ketemunya? Kira-kira seperti itu ya. Itu disebut salatan muwaddi', salat orang yang akan berpisah. Salat orang yang akan berpisah. Kenapa seorang ibu atau ayah atau saudara atau teman atau kekasih menangisi kekasihnya, keluarganya yang hendak berpisah dengannya? Baik pisah badan, pisah jarak, pisah raga, ada yang pisah nyawa. Nangis ya? Pasti nangis. Bisa nangis. Dan dia kemudian ketika memeluk, dia benar-benar erat memeluknya. Nah, itu yang disebut tamaskun, tawadu, tadarru, dan sampai akhir ya. Muwaddi' juga berarti meninggalkan hawa nafsu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'da. Orang yang sholatnya tidak membuahkan hasil, yaitu melarangnya dari yang keji dan munkar, maka tidak menambah kecuali kejauhan. Hadis ini jangan dipahami, wah saya masih maksiat, udahlah daripada sholat tambah jauh,
ini nggak sholat, itu dia kena tablis iblis. Bukan begitu cara memahaminya. Orang yang sholat, tapi sholatnya belum dalam pengertian aqimis sholat. Fahsya yang paling bahaya, fahsya lisan. Kalau fahsya orang melakukan urusan pribadinya dengan pasangannya, itu urusan dia. Tapi yang paling bahaya ini lisannya. Dan kemungkaran qalbu ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya, ya. Sholat tapi menghina orang, sholat tapi merendahkan orang, sholat tuh mengomentari orang tiap hari. Itu orang yang nggak berhenti, sebenarnya tidak menghentikan dia dari syawal munkar. Kayaknya lagi sholat tuh mikirin mau debat siapa lagi hari ini, ya. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka sholatnya akan membuat dia tambah jauh. Maksudnya apa? Dia akan merasa suci dengan sholatnya, tapi dia justru tambah jauh dari Allah SWT. Wa'alam anna salata munajatun fakaifa tumkin, ya, tumakkinu ma'al ghaflah. Salat itu pada hakikatnya adalah munajat. Apa arti munajat? Berbisik-bisik antara kekasih dengan kekasihnya. Kalau kita lagi, mohon maaf, komunikasi sama kekasih jarak jauh nih, kira-kira gimana? Mesra-mesra nggak? Ada orang yang belum paham. Jauh, dan dulu antum pacar pertamanya kitab, ya. Pacar keduanya ngaji, pacar ketiganya zikir, yang keempatnya kuliah, yang kelimanya skripsi. Banyak itu, ya. Lama amat ya. Baik. Nggak usah deh, ini tuh tadi bab jamal, bab kekasih cinta. Kita dicuekin sama kekasih kita, kesel. Ada orang dalam jamalnya jalan, ditelepon nggak ada yang angkat, marah. Ada yang begitu? Mana aja kamu? Dalam jamalnya, dalam cintanya yang sendu-sendu itu, betul menjadi kenceng, ya. Nggak perhatian, ya. Itu ilmunya Bang Do itu, ya. Ya tuh. Iya. Apabila kita dengan makhluk begitu, ada janji nih sama kekasih, lagi awal-awal nih, sebelum jamnya udah dateng kan? Udah dateng. Cuma kalau udah nikah lain cerita. Tar gitu kan. Tapi kalau awal-awal seneng, sebelum jamnya datang kita sudah datang duluan. Adakah orang seperti itu ketika jatuh cinta kepada Allah SWT? Kan ini beratnya kita, ya. Qala alaihi salatu wassalam, la yanzurullahu ila salatin. Allah tidak melirik salat. Lam yahdur rajul fiha biqalbihi ma'a badanihi. Ini bukan hadis, ya, dicoret aja waqala alaihi salatu wassalam. Allah tidak memandang kepada sholat orang yang di kolbunya nggak ada nama Allah, ya. Jadi kalau sholat, hadirkan nama Allah dalam kolbu, karena nama dan yang punya nama tidak pernah terpisah. Nama dan punya nama tidak pernah terpisah. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku dan dengan sebutan namaku itu tidak pernah berpisah. Sebut aku yang bersamai. Gitu, ya. Wa kana Ibrahim alaihi salam idza qama li shalah sami'a wajib qalbihi mailain. Ini ada riwayat nih Israiliyat. Nabi Ibrahim kalau sholat itu wajib itu dengan kalbunya itu terdengar sampai 2 mil. Itu yang dengar pakai kalbu. Orang 2 mil sono tahu, wah ini kalbunya siapa? Kenapa bisa begitu? Karena kalbunya kekasih Allah itu harum. Yashummuha ahluha, dapat dicium keharumannya oleh ahlinya. Maka seorang kekasih Allah ini mau gimana aja ngumpet nggak akan bisa sembunyi. Pasti ada yang tahu.
Pasti ada yang tahu, karena bacaan dia, zikir dia, nafasnya dia itu harum tercium oleh kekasih-kekasih Allah SWT. Ya. Kalau kita lihat kiai-kiai punya pesantren di pelosok, ada muridnya dari mana? Pelosok Jawa, santri dari Sulawesi, dari Ambon, pelosok Sumatera, santrinya dari Malaysia. Nah, kita kok bisa? Nah, itulah rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu kondimah hadis-hadis daripada hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Semoga ini memotivasi kita untuk lebih serius mencari perhatian Allah di dalam sholat. Ya. Nas'alullah yataqabbal salawatina wa sujudana wa ruku'ana wa nas'alullah ayanzura birahmatihi ila salatina laulahu ma sallaina wa laulahu ma sajadna wa laulahu ma raka'na. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil muqimin sayyidis sajidin sayyidil raqiin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.